Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Himasi di kegiatan Reka atau Review Edukasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alkanza. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah Akuntansi Manajemen Strategi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai Advanced Manufacturing Technology, GIT, Target Costing, dan Product Life Cycle Costing. Strategi manufaktur modern bergantung pada investasi dalam teknologi mutakhir seperti CAD atau Computer Aided Design. Selanjutnya ada CAM atau Computer Aided Manufacturing dan Robotika. Teknologi ini meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, serta kecepatan produksi dalam memenuhi tuntutan pasar. Selanjutnya yaitu teknologi produksi utama. Yang pertama ada AMT atau Advanced Manufacturing Technology. Ini mencakup desain, manufaktur, hingga rekayasa berbantuan komputer, robotika, mesin kontrol numerik, terkomputerisasi, hingga sistem manufaktur fleksibel. Yang kedua yaitu strategi manajemen produksi, yaitu sistem perencanaan kebutuhan material dan sumber daya manufaktur atau MRP. Teknologi produksi yang dioptimalkan atau OPT, dan sistem manufaktur just in time atau JIT. Yang ketiga itu just in time atau JIT, berfokus pada eliminasi aktivitas tidak bernilai tambah dengan prinsip nol cacat, nol persediaan, nol kerusakan, dan pengiriman tepat waktu. Selanjutnya, materi yang kedua itu mengenai quality costing, total quality management atau TQM, dan manajemen accounting system atau MAS. Kualitas diukur tidak hanya dari keunggulan teknis, tetapi juga dari sejauh mana produk atau jasa memenuhi harapan pelanggan. Pendekatan modern menggabungkan kontrol kualitas, kontrol statistik, dan jaminan mutu untuk memastikan kesesuaian produk dengan spesifikasi dan kepuasan pengguna. Selanjutnya itu ada kontrol kualitas, yaitu teknik untuk mencapai dan meningkatkan mutu produk atau layanan, termasuk menentukan spesifikasi yang dibutuhkan, mendesain produk untuk memenuhi spesifikasi, memproduksi atau memasang sesuai spesifikasi, memeriksa kesesuaian dan spesifikasi, dan meninjau penggunaan untuk informasi revisi spesifikasi jika perlu. Selanjutnya ada kontrol kualitas statistik, yaitu pengumpulan dana analisis data untuk pengendalian mutu. Selanjutnya ada jaminan kualitas, yaitu memastikan produk memenuhi kebutuhan konsumen dan memperbaiki masalah mutu. Dimensi kualitas mencakup performa, estetika, kemudahan servis, keandalan, fitur daya tahan, kesesuaian, dan kebugaran penggunaan. Biaya kualitas meliputi biaya untuk menjaga standar mutu dan kerugian akibat kualitas buruk, penting untuk menilai efektivitas program mutu. Pelaporan kualitas dilakukan melalui laporan biaya dan analisis tren untuk mengidentifikasi masalah dan perencanaan jangka panjang. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai Value Chain Analysis and Accounting. Konsep value chain yaitu rangkaian fungsi yang menciptakan nilai untuk membawa produk atau jasa kepada pelanggan, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Misal Porter mengembangkan konsep ini untuk analisis bisnis, mempertimbangkan hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Selanjutnya ada sistem akuntansi manajemen dalam rangka nilai. Menurut Porter, langkah-langkah manajemen biaya rantai nilai meliputi yang pertama yaitu identifikasi rantai nilai dan tetapkan biaya, pendapatan, serta aset ke aktivitas nilai. Yang kedua yaitu diagnosa penggerak biaya untuk setiap aktivitas. Yang ketiga, kembangkan keunggulan kompetitif melalui kontrol biaya atau konfigurasi ulang rantai nilai. Dalam rantai nilai, biaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada struktural. Ini dipengaruhi oleh keputusan perusahaan mengenai struktur ekonomi, meliputi yang pertama yaitu investasi dalam manufaktur, R&D, dan pemasaran. Yang kedua yaitu tingkat integrasi vertikal. Yang ketiga, pengalaman produksi sebelumnya. Yang keempat, teknologi yang digunakan dalam proses. Dan yang kelima, kompleksitas produk dan layanan. Yang selanjutnya itu executional. Ini bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengeksekusi
Ini mencangkup yang pertama itu keterlibatan tenaga kerja, yang kedua manajemen kualitas total, yang ketiga pemanfaatan kapasitas, yang keempat efisiensi tata letak pabrik, yang kelima konfigurasi produk, dan yang keenam hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Selanjutnya materi yang keempat yaitu mengenai Customer Profitability Analysis atau CPA atau Customer Accounting. Penerapan CPA mengikuti beberapa langkah strategis, yaitu dimulai dari identifikasi kelompok pelanggan, penelusuran variasi biaya, hingga menghubungkan pendapatan dan biaya untuk melihat kontribusi laba bersih. Tahapan utama CPA sendiri yaitu yang pertama, identifikasi kelompok pelanggan, yang kedua, analisis variasi biaya pelanggan, yang ketiga, evaluasi perbedaan strategi layanan, yang keempat, alokasi sumber daya pendukung, dan yang kelima, hitung profit per kelompok pelanggan. Untuk fokus CPA sendiri mencakup yang pertama, transaksi jamak oleh pelanggan tunggal, yang kedua, pembelian beragam produk oleh satu pelanggan, yang ketiga, biaya khusus pelanggan, bukan produk atau departemen. Selanjutnya ada sumber daya perbedaan profitabilitas. Yang pertama itu pendapatan atau perbedaan harga volume produk gratis. Yang kedua, biaya atau cara pelanggan menggunakan sumber daya, R&D, distribusi, dan servis. Selanjutnya tantangan utama CPA. Ini pelacakan pendapatan atau biaya yang akurat, distribusi geografis, dan desentralisasi pembelian. Kebutuhan sistem data yang mendukung CPA menyeluruh. Selanjutnya itu materi yang kelima mengenai the balance scorecard. Balance scorecard adalah sistem manajemen yang menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan konkret melalui serangkaian ukuran kinerja yang komprehensif. Balance scorecard menggabungkan pengukuran keuangan dan non-keuangan yang berasal dari strategi perusahaan, bukan sekedar indikator operasional. Selanjutnya itu ada 4 perspektif utama dalam balance scorecard. Yang pertama itu ada keuangan. Ini mengukur keberhasilan ekonomi perusahaan melalui pertumbuhan pendapatan dan laba sesuai siklus hidup bisnis, growth, sustain, dan harvest. Yang kedua itu pelanggan, yaitu fokus pada nilai yang dirasakan pelanggan berdasarkan manfaat dibandingkan pengorbanan, serta segmentasi dan target pasar. Yang ketiga, proses internal. Ini menekankan proses yang harus dilakukan sebaik mungkin untuk memberi nilai bagi pelanggan dan pengembalian bagi pemegang saham. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Ini menyediakan infrastruktur jangka panjang seperti pengembangan SDM, sistem, dan budaya organisasi. Selanjutnya itu ada keterbatasan penggunaan balance scorecard. Yang pertama ini korelasi lemah antara hasil non-finansial dan keuntungan masa depan. Yang kedua, fokus berlebihan pada hasil finansial. Yang ketiga, tidak ada mekanisme peningkatan kinerja secara eksplisit. Yang keempat, ukuran kinerja tidak selalu diperbarui, mengikuti strategi baru. Yang keempat, terlalu banyak ukuran bisa membuat manajer kehilangan fokus. Yang keenam, sulitnya menetapkan trade-off antara indikator keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya ada hubungan dengan TQM. Balance scorecard menjadi alat umpan balik penting untuk mengukur pencapaian kualitas dalam total quality management. Karena keduanya mendukung perbaikan berkelanjutan berbasis kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada faktor kontingensi dalam penggunaan balance scorecard. Yang pertama itu ada ukuran organisasi atau size, yaitu perusahaan besar lebih cenderung memakai balance scorecard. Yang kedua, siklus hidup produk, yaitu tahap produk memengaruhi fokus antara kontrol keuangan dan perspektif non-keuangan. Dan yang ketiga ini ada posisi pasar, yaitu pangsa pasar mendorong kebutuhan komunikasi strategis yang tinggi dalam seluruh lini organisasi. Selanjutnya itu materi ke-6 mengenai Public Sector Management, Accounting, and Controls. Reformasi sektor publik telah menggeser peran akuntansi dari sekadar pencatatan menjadi alat strategis yang menekankan akuntabilitas, efisiensi alokasi sumber daya, dan pengukuran kinerja berbasis output. Akuntansi kini berfungsi untuk memastikan anggaran yang digunakan secara optimal demi pelayanan publik yang efektif. Yang pertama itu ada akuntansi akrual. Ini menggantikan basis kas, memungkinkan pendapatan
dan beban diakui saat manfaat ekonomisnya bisa diukur. Ini meningkatkan akuntabilitas, efisiensi sumber daya, dan pengambilan keputusan berbasis informasi biaya total layanan. Yang kedua itu ada perencanaan program penganggaran atau PPBS, yaitu menyelaraskan rencana, tujuan, dan kondisi lingkungan dengan sistem anggaran. Digunakan untuk mengaitkan kegiatan organisasi dengan alokasi sumber daya yang lebih strategis. Yang ketiga itu penganggaran berbasis nol atau zero-based budgeting, yaitu menuntut evaluasi semua kegiatan dari nol setiap periode tanpa mengandalkan pola anggaran tahun sebelumnya. Untuk kelebihan dari zero-based budgeting ini, alokasi anggaran sesuai prioritas memperkuat pengambilan keputusan, menumbuhkan rasa tanggung jawab manajerial. Untuk kelemahannya sendiri yaitu proses makan waktu, tidak realistis dilakukan rutin, dan menghasilkan informasi berlebihan yang sulit diproses. Yang keempat yaitu akuntansi anggaran, yaitu menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi aktual. Selisihnya atau variance digunakan sebagai evaluasi untuk menilai apakah unit kerja telah menjalankan fungsinya secara efisien dan sesuai rencana. Dan untuk materi yang ketujuh yaitu mengenai the changing role of managerial accounting, dynamic business environment. Akuntansi manajerial kini berperan strategis dalam organisasi modern. Fungsi utamanya menciptakan nilai tambah dengan menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan, mengarahkan dan mengendalikan aktivitas, memotivasi karyawan, mengukur kinerja, serta menilai posisi kompetitif perusahaan. Selanjutnya itu yang pertama ada pengendali atau controller. Adalah kepala akuntansi yang bertanggung jawab atas perencanaan keuangan, pengendalian biaya, pelaporan, serta sistem informasi akuntansi. Yang kedua yaitu bendahara atau treasurer. Ini berfokus pada manajemen aset dan modal, mengelola hubungan keuangan eksternal, investasi, dan kebijakan kredit. Yang ketiga ada auditor internal. Ini memeriksa prosedur dan laporan keuangan untuk memastikan sistem berjalan efektif, serta memberi masukan pada manajemen puncak. Etika profesional menjadi fondasi kepercayaan dan reputasi organisasi. 5 prinsip utama yaitu kompetensi, kerahasiaan, integritas, objektivitas, dan penyelesaian konflik etika. Bila terjadi konflik etika, ikuti kebijakan internal terlebih dahulu. Bila tidak terselesaikan, bawa ke atasan yang lebih tinggi atau konsultasikan dengan penasihat objektif. Langkah terakhir, jika tak ada solusi, yaitu mengundurkan diri secara profesional tanpa membocorkan konflik ke pihak luar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.